Shalom, apa kabarmu hari ini? Pastinya kabarnya baik dan sehat selalu, bukan? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kita umat Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur oleh karena berkat-Mu pada saat ini. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan imun yang luar biasa bagi kami. Pada saat ini Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di tengah-tengah COVID-19 ini, dengan jumlah kasus, jumlah yang terkena positif, jumlah yang meninggal dari hari ke hari semakin meningkat. Ini membuat kita sebagai manusia merasakan ketakutan yang luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai ayat 41. Dengan perikop di sana, angin ribut diredakan. Judul firman Tuhan pada saat ini saya beri judul di tengah penderitaan. Di tengah penderitaan, apa yang harus kita lakukan? Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 menceritakan bagaimana Tuhan ketika berada di dalam dunia ini, Dia menyampaikan firman Tuhan. Dan di ayat 35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Yesus tidak hanya berhenti di tempat itu. Yesus tidak beristirahat di tempat itu, tapi melanjutkan pekabaran Injil. Setelah Dia menyampaikan teori, Dia menyampaikan prakteknya, saudara. Di ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Peristiwa yang sama terjadi pada zaman sekarang ini, dalam bentuk yang berbeda, saudaraku. Kalau di dalam peristiwa ini mengamuk taufan, pada zaman sekarang COVID-19 berada dan mengamuk di dalam dunia ini. Apa yang murid-murid lakukan? Ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini merupakan respon manusiawi, sama seperti kita umat manusia. Ketakutan yang dihadapi. Ayat 39, Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah.
Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus memberikan suatu kekuatan, sebuah kekuatan yang luar biasa. Apa saudaraku? Di tengah penderitaan, Yesuslah jawabannya. Yesuslah harapannya. Yesuslah yang mendiamkan penderitaan di dalam dunia ini. Ya. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat ini, yang pertama tadi, Yesuslah jawabannya. Di tengah penderitaan, Yesuslah jawabannya. Yang kedua, di ayat yang 40 tadi, jangan takut, saudara. Di tengah penderitaan, Yesuslah jawabannya. Itulah makanya poin yang kedua, kita jangan takut. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di tengah-tengah ketakutan manusia, Tuhan memberikan mujizat. Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa. Itu makanya pelajaran bagi kita pada saat ini. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, yang pertama, Yesuslah jawabannya. Yesuslah jawabannya. Dia yang akan hadir. Dia yang akan menghentikan penderitaan ini. Tetapi dia mau melihat iman daripada kita semua. Yang kedua, jangan takut, serahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan mujizat dan dia bersama-sama dengan kita di tengah-tengah ombak penderitaan dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami di tengah-tengah penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Bersamalah dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.